Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi kekasih jiwa kami. Kami mengucap syukur ya Bapa pada saat pagi yang indah ini. Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Satu kerinduan kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Inilah hidup kami ya Bapa, biarlah kami boleh merasakan kehadiran-Mu pada saat ini. Urapan-Mu Tuhan, Engkau curahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau terus memberkati hidup kami dengan berlimpah Bapa. Sukacita-Mu, damai sejahtera Engkau limpahkan bagi kami saat ini. Terima kasih ya Bapak, jika kami saat ini Tuhan boleh hadir di tempat ini semua karena Engkau dari Tuhan, bukan karena bangga kami dalam kami menjaga hidup kami, tapi semua karena anugerah kasih-Mu melimpah atas hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau saja yang layak kami sembah, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak sama dengan Allah yang lain. Engkau raja di atas segala raja, juru selamat kami, penebus dosa kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, supaya perkenan-Mu Tuhan boleh melayakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu, untuk kami boleh bersuka cita melayani Tuhan. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian pada saat ini ya Bapa, biarlah semuanya Tuhan Kau urapi secara khusus dari tempat yang mati, sehingga apa yang diberikan pada saat ini, apa yang dilakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga Tristima seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, biarlah Tuhan juga mengurapi secara khusus dari tempat mati ini. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada saat ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau jamah, Engkau rawat mereka ya Bapa, sehingga di minggu datang boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, ini kami ya Bapa, kami tahu Tuhan saat kami beribadah ada satu kemudian tidak senang pada kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami saat ini Tuhan, seberapa pun yang ada, kami mau satukan hati kami, kami katakan kami tolong kami teguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi kuasa setan iblis yang ingin mengacaukan ibadah kami ataupun mengganggu setiap hati pikiran kami yang akan tertuju kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan tutup fokus kami untuk kami boleh berkonsentrasi melihat ke atas bahwa Tuhan saja yang layak kami lakukan. Terima kasih Bapa, inilah Tuhan doa kami, biar dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beracara, Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, biarlah kami saat ini mempersiapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Serang yang layak dipuji.
dengan firman Tuhan. Kita rela dengan doa dan sebab anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kami adalah hanya anugerah-Mu Tuhan.
Sungguh benar Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena anugerah. Semuanya adalah karena kebaikan, bukan karena kehebatan kami atau kepandaian kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Segala apa yang ada pada kami semuanya adalah karena anugerah-Mu. Setiap berkat-berkat yang kami terima adalah semua karena anugerah-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau menguasai kami dan menyertai kami dimanapun kami berada. Bahkan pada saat ini, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Apa yang ada pada kami, semua kami kembalikan hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Telah banyak pujian yang kami kepada-Mu ya Tuhan. Saya percaya setiap pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Kau bertahta di atas setiap pujian kami, dan kami percaya bahwa setiap puji-pujian kami menjadi saluran berkat bagi kami semua. Di bahasanya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Berkati hamba-Mu Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kepadanya. Biarlah isi hati itu boleh sampaikan di dalam pimpinan Roh Kudus dan pengumuman Roh Kudus. Dan setiap kami yang mendengarkan boleh diberkati dan boleh diubahkan. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami. Supaya firman itu tertanam dan masuk di dalam hati dan pikiran kami. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus akan membimbing dan menuntun kami. Sehingga firman tidak berlalu begitu saja. Segala manifestasi kuasa kegelapan, iblis setan yang mencoba untuk mengkonsentrasi kami di dalam kehidupan kami untuk mendapatkan atau mendengarkan firman Tuhan, kami hancurkan tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pergi dari hadapan kami. Kau keluar segala kuasa kegelapan dari hati dan pikiran kami dari ruangan ini. Biarlah kuasa Allah yang datang. Berkati hamba-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga setiap kata dan kalimat semuanya berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan itu. Baik, saudara semua yang dikasihi Tuhan, hari ini ya untuk pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu saudara Yakub Simamora. Nanti saudara semuanya sambil berjalannya waktu semakin mengenal siapa Yakub Simamora yang ada di kita. Ayo persilakan. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala, nama saya adalah Yakub Simamora. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang saya berikan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema khotbah saya, yaitu bersyukur di tengah keadaan hidup. Sekali lagi, bersyukur di tengah keadaan hidup. Nah, kita buka ayat Alkitab kita dalam Markus 5 ayat yang 21 sampai 43. Sekali lagi Markus 5 pasal yang Markus 5 ayat yang 21 sampai 43. Saya mengajak kita semua untuk bisa secara bergantian untuk membacanya. Saya ayat 21 dan ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Oke. Markus 5 ayat yang 21 dengan judul perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengunjungi dia, sedang dia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala negara yang bernama Yesus. Ketika ia melihat Yesus, bersungguhlah ia dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia
dan berdesak-desakan di lehernya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun berserta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir di sana takut. Dengan sangat dia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberikan anak itu makan. Amin. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa judul saya hari ini, judul pembaca hari ini adalah bersyukur di tengah keadaan hidup. Yang perlu kita ketahui pertama kali, Bapak Ibu Saudara, bahwa pasal 5 ini adalah salah satu contoh dari pasal yang bergenre tentang mukjizat, yang pasalnya bercerita tentang mukjizat. Ciri khas dari genre pasal yang menceritakan tentang mukjizat yaitu adanya masalah, adanya permohonan, adanya proses, dan adanya ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara. Genre mukjizat itu ada 4 cirinya. Ada masalah, tentunya ada masalah. Ada proses yang harus dialami. Ada permohonan, adanya proses yang harus dialami seseorang untuk mendapatkan mukjizat tersebut, dan adanya ucapan syukur. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, mukjizat itu adalah sebuah perbuatan dari karya Tuhan yang luar biasa yang didahului karena adanya masalah, kemudian dilanjutkan dengan permohonan yang diungkapkan oleh seseorang, kemudian seseorang itu harus menanti proses untuk menerima jawaban dari setiap doanya, dan kemudian adanya ucapan syukur dari orang yang menanti mukjizat tersebut. Nah,
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, arti bersyukur artinya berterima kasih. Nah, berterima kasih ini nggak cuma bilang terima kasih, ya aku mengucapkan terima kasih, tidak. Bukan ketika kita berterima kasih, bukan hanya ketika kita mendapatkan suatu hal yang baik saja, bukan ketika kita menerima suatu hal yang berkat-berkat saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi arti dari bersyukur adalah berterima kasih terhadap segala keadaan. Apapun yang kita terima, baik itu buruk, keadaan baik, ketika kita mendapatkan berkat, ketika kita tidak mendapatkan berkat, ketika kita sakit, ketika kita sehat, kita harus selalu bersyukur. Katakan amin. Amin. Jadi bersyukur itu bukan hanya ketika hal-hal yang baik saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam kekristenan sendiri, salah satu wujud bersyukur adalah menerima segala sesuatunya yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Jadi ketika kita bicara, kita adalah orang Kristen dan kita berbicara tentang rasa bersyukur, itu artinya kita siap menerima apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita membahas tentang apa bersyukur dari tengah keadaan hidup. Pertanyaan besarnya adalah mengapa kita harus bersyukur? Benar ya? Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus bersyukur ketika kita sakit? Kenapa kita bersyukur ketika kita mungkin dalam keadaan yang masalahnya terpuruk banget? Mengapa kita harus bersyukur? Nah, saya akan memberikan 3 poin mengapa kita harus bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang saya akan bagikan ini, mengapa kita harus bersyukur? Karena itu bukti kita merendahkan diri. Katakan amin. Mengapa kita harus bersyukur? Itu adalah bukti kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Nah, kita baca dalam Markus 5 ayat 22. Di situ dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Jadi Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Nah, ada tokoh yang diceritakan dalam ayat 22 ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu yang bernama Yairus. Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Dan faktanya, kalau kita lihat dari tradisi-tradisi orang-orang zaman ini, seorang kepala rumah ibadat adalah seorang yang sangat dihormati, seorang yang sangat disegani. Bahkan dalam tradisi mereka, seorang kepala rumah ibadat dianggap sebagai wakilnya Tuhan. Seorang kepala rumah ibadat itu tugasnya yang memberikan korban persembahan. Jadi kalau orang-orang pada zaman itu ingin mempersembahkan korbannya, itu harus dari kepala rumah ibadat itu. Oleh sebab itu, seorang Yairus ini adalah seorang yang sangat disegani. Tapi yang menarik bagi Ibu Saudara, di situ dikatakan apa? Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Seorang kepala rumah ibadat, seorang yang sangat disegani, seorang yang sangat dihormati, dia mau tersungkur di hadapan kaki Tuhan. Ini menggambarkan apa? Bahwa dia mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia mau merendahkan hatinya untuk berhadapan dengan Tuhan. Seperti yang saya bilang, dia adalah orang yang dihormati. Dan kita lihat dalam ayat 21 dikatakan, di situ sedang ada orang banyak. Seorang Yairus mau tersungkur loh Bapak Ibu Saudara. Dia mau merendahkan hatinya. Mungkin dia bisa aja dilihat orang banyak di situ. Loh, kenapa ya seorang kepala rumah ibadat tersungkur di hadapan Tuhan? Padahal itu wakilnya Tuhan. Seharusnya dia kalau dia mau mendoakan, ya doakan aja. Mungkin pasti orang-orang banyak beranggapan seperti itu. Orang-orang banyak akan berpikiran seperti itu. Tetapi Yairus, dia tidak mau memperdulikan itu Bapak Ibu Saudara. Dia masih mau tersungkur di hadapan Tuhan. Dia masih mau merendahkan hatinya. Bahkan kalau kita lihat dalam Matius 9 ayat yang ke-18, boleh tolong dibukakan. Matius 9 ayat ke-18. Apakah bisa? Matius 8 ayat yang ke-19 dikatakan di situ, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya,
Matius 9 ayat 18. Matius 9 ayat 18. Oke, ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Di Markus 5 dikatakan dia tersungkur. Dalam Matius dikatakan dia menyembah. Oke, kita buka lagi dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-41. Lukas yang ke-8 ayat yang ke-41. Sini katakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya. Ada 3 hal yang membuktikan bahwa Yairus sedang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Yang pertama dia dikatakan tersungkur, yang kedua dikatakan dia menyembah, dan yang ketiga dikatakan dia memohon kepada Saudara. Nah, pertanyaannya lagi, mengapa kita harus merendahkan hati kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena setiap manusia memiliki sifat egonya masing-masing. Setiap pribadi manusia memiliki egonya masing-masing. Kita baca ayat yang ke-20, Markus 5 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Ayat ke-25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya memburuk. Ini menggambarkan sifat ego dari seorang wanita yang berdarah 12 tahun, di mana dia memberikan kekuatannya untuk bisa sembuh. Dia berusaha dengan setiap hartanya, dia berusaha dengan pikirannya, dia berusaha dengan hatinya, bagaimana dia bisa sembuh, Bapak Ibu Saudara. Ini menggambarkan sifat egonya manusia. Di mana kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, di mana kita sering sekali lebih mengandalkan kekuatan kita. Terkadang kita lebih mengandalkan pikiran kita. Ketika kita sedang mengalami masalah, kita sering mengandalkan kekuatan kita. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Kita sering berpikir, pasti kalau aku melakukan hal ini, aku melakukan A, melakukan B, pasti aku bisa menyelesaikan masalahku. Tetapi hari ini yang saya ingin mengatakan bahwa kita harus lebih banyak mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Katakan amin. Seperti seorang wanita pendarahan, di mana dia sudah berusaha payah, dia sudah menghabiskan hartanya tersebut, tapi apa? Dikatakan ayat 26 dikatakan apa? Keadaannya semakin memburuk, bukannya semakin baik, malah semakin memburuk, Bapak Ibu Saudara. Begitulah manusia ketika mengandalkan pikirannya dan kekuatannya. Yang dia dapat hanya akan semakin memburuk. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah kita, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, apapun masalah kita itu, percayalah, di situ tangan Tuhan akan bekerja menjamah setiap kita. Katakan amin. Amin. Senggol kiri kanan, katakan, ayo kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, ayo kita lebih merendahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, mengapa kita harus bersyukur. Yang kedua adalah karena melayangkan Tuhan bagi kehidupan kita. Sekali lagi, mengapa kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan telah melayangkan kehidupan kita. Nah, saya tertarik dalam Markus 5 ini yang mengenai tokoh seorang wanita pendarahan. Nah, dalam tradisi orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, dalam zaman ini seorang wanita, bukan berarti saya ingin menjatuhkan wanita di sini, tapi seorang wanita dalam tradisi orang Yahudi itu adalah orang yang dianggap kelasnya lebih rendah dari seorang laki-laki.
Jadi kalau laki-laki di sini, nah seorang perempuan di sini, dia tidak akan dianggap. Kalau dalam tradisi orang Yahudi, dia seorang perempuan tidak akan dianggap. Ditambah ketika seseorang sedang mengalami sakit penyakit, nah bagi mereka, bagi orang Yahudi, itu dia sedang ditutup oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sakitnya seorang perempuan yang pendarahan ini. Dia seorang perempuan, dia sakit-sakitan lagi. Dia udah direndahkan, lebih rendah lagi Bapak Ibu Saudara. Dia bahkan dikucilkan. Maka sebenarnya kalau kita baca lagi, sebenarnya dia tidak boleh datang untuk menemui orang-orang banyak. Karena ketika dia bersentuhan dengan orang, ketika dia bersentuhan dengan orang, maka orang yang dia sentuh itu akan dianggap najis. Nah, ketika orang tersebut najis, dia harus melakukan banyak banget ritual, 7 hari mandi dan segala macamnya. Bayangkan betapa rendahnya wanita tersebut. Tetapi kita lihat, ketika dia hendak menjamah Tuhan, kita lihat posisinya Tuhan. Kita lihat sikapnya Tuhan. Tuhan tidak mengusir wanita tersebut. Benar ya Bapak Saudara? Ketika kita baca tadi, nggak ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengusir wanita pendarahan ini. Dan mungkin saja bisa aja Tuhan, ketika wanita ini menyentuh jubahnya Tuhan, dia bisa, ngapain sih sentuh-sentuh aku ini kudus loh, bisa aja loh. Bisa kan? Tuhan Yesus itu adalah yang kudus. Ketika dia disentuh dengan najis, dia bisa aja mengusir wanita tersebut. Bahkan mungkin aja orang-orang yang di samping Tuhan Yesus memarahi wanita itu. Kenapa kau menyentuh guru kami? Guru kami dari najis loh gara-gara tahu. Tetapi kita lihat sikapnya Tuhan Yesus. Sikapnya Tuhan Yesus menggambarkan bahwa dengan kasihnya Yesus, dengan anugerah yang Tuhan punya, dia tetap menerima wanita pendarahan ini. Dia tetap menerima wanita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima mukjizat. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya kita itu adalah orang-orang yang tidak layak. Mungkin saya tidak layak untuk berkhotbah pada hari ini. Mungkin saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Mungkin ya, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, mungkin kita tidak layak. Tetapi yang ingin saya sampaikan, karena kasih Tuhan, karena anugerah yang begitu besar yang diberikan kepada kita, oleh sebab itu kita layak untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Apapun pelayanan kita, ketika kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, maka di saat itulah kita layak untuk Saudara. Orang tua saya sering berkata demikian. Ketika kamu pelayanan, baik apapun itu, baik pelayanan musik, kolektor atau apapun itu, jangan pernah menyombongkan dirimu. Apapun talenta yang Tuhan telah berikan kepadamu, karunia Tuhan berikan kepadamu, jangan pernah sombongkan itu. Itu selalu pesan orang tua saya kepada saya. Karena kata papa saya, itu bukan karena kekuatanmu. Ya mungkin bapak sering membuat kamu les musik, mungkin kamu sekolah musik, tapi itu hanya alat Tuhan atau jembatan Tuhan untuk kamu bisa lebih siap untuk melayani Tuhan. Tetapi untuk kelayakan kamu itu hanyalah karena anugerahnya, makanya kamu bisa melayani Tuhan. Untuk setiap kita yang pelayanan di hari ini, untuk setiap kita yang rindu untuk melayani Tuhan, apapun bidang pelayanan kita, apapun bidang yang kita geluti dalam pelayanan untuk memuji Tuhan, ingatlah kita itu dilayakkan oleh Tuhan. Anugerahnya terlalu besar untuk kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur akan hal itu. Amin. Jangan pernah menyombongkan apapun yang kita miliki Bapak Ibu Saudara. Karena itu semua seizin Tuhan. Amin. Oke. Nah, oleh sebab itu mengapa kita bersyukur? Yang tadi yang kedua yang saya katakan apa? Karena itu adalah karena hidup kita telah dilayakkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Sekali lagi, karena kita dilayakkan oleh Tuhan, karena kita dilayakkan untuk melayani Tuhan, karena kita dilayakkan Tuhan untuk bersekutu dengan Dia hari ini. Oleh sebab itu kita bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, poin yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur? Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah
karena proses yang Tuhan berikan. Mengapa kita harus bersyukur? Karena proses yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sebuah proses itu adalah timeline atau waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dapat menikmati apapun yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Itu adalah sebuah proses bagi Bapak Saudara. Dan yang ingin saya sampaikan, setiap kita, setiap manusia, setiap pribadi kita memiliki prosesnya masing-masing. Setiap kita memiliki prosesnya yang berbeda-beda. Nah, dalam Markus 5, dalam bacaan kita ini ada dua tokoh, dan setiap tokoh tersebut memiliki prosesnya masing-masing. Yaitu seorang kepala rumah ibadat harus menikmati prosesnya masing-masing, prosesnya sendiri. Seorang wanita pendarahan harus menikmati prosesnya sendiri. Nah, kita akan belajar dari tokoh Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat yang harus menerima proses dalam menanti mukjizat ataupun doanya dia. Doanya itu apa? Doanya itu adalah anaknya bisa sembuh. Nah, dalam menanti jawaban doanya tersebut, dalam menanti proses, dalam menanti mukjizat untuk anaknya itu bisa sembuh, ketika kita baca dalam perjalanan Yesus untuk sampai ke rumah kepala rumah ibadat tersebut, di situ dia bertemu dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun, Bapak Ibu Saudara. Seorang Yairus harus menerima proses, harus menerima penantian jawaban doanya ketika dia berhadapan dengan seorang wanita pendarahan. Di mana kita ketahui pas Yesus jalan, wanita pendarahan tersebut menyentuh jubahnya Yesus, tiba-tiba wanita tersebut sudah sembuh. Seharusnya ketika Yairus yang ada di samping Tuhan Yesus melihat hal itu, dia bisa saja marah, benar ya? Tuhan, kan aku yang datang duluan kepadamu. Kenapa perempuan ini yang dapat mukjizat duluan? Mungkin bisa aja terucap dari seorang Yairus ini, Bapak Ibu Saudara. Bisa aja dia Yairus ini marah. Bisa aja seorang Yairus ini emosi. Aku yang datang kepada Tuhan, aku yang bersyukur, aku yang sampai merendahkan hati. Mungkin orang-orang melihat aku pas aku tersyukur dan diejek. Masa kepala rumah ibadat tersyukur di hadapan Tuhan, padahal dia wakilnya Tuhan? Mungkin dia bisa aja mengatakan itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat di sini, di dalam prosesnya, Bapak Ibu Saudara, seorang Yairus ini tidak berontak, dia tidak emosi, dia tidak marah kepada Tuhan Yesus. Dan ini adalah prosesnya yang harus dialami seorang Yairus ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam menikmati proses yang diberikan oleh Tuhan, itu juga merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan. Itu merupakan rasa syukur kita di dalam tengah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sedang diproses oleh Tuhan, baik itu prosesnya dalam hal kebaikan, dalam prosesnya hal keburukan, dalam proses masalah yang bertubi-tubi mungkin datang, dalam masalah datang A, tiba-tiba besok masalah datang yang B, mungkin Tuhan telah menyediakan hal itu. Nah, yang Tuhan inginkan untuk kita semua, kita harus menikmati setiap proses yang Tuhan berikan. Katakan amin. Karena itu adalah rasa syukur kita, karena itu adalah bentuk kita bersyukur di tengah kehidupan kita. Sering sekali kita orang Kristen, kebanyakan orang-orang Kristen kenapa bisa gagal? Mungkin bisa aja dia murtad atau bahkan dia meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dia tidak pernah bersyukur akan proses yang Tuhan telah sediakan bagi dia. Ketika proses datang, ketika masalah datang, dia malah bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ketika dia lagi berdoa meminta A, dia minta B, terus pas Tuhan dia proses, kemudian ketika dia lihat tetangganya mendapatkan berkat yang luar biasa, dia sering marah, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kegagalan kebanyakan orang-orang Kristen di luar sana. Dia tidak menikmati, bahkan dia suka membandingkan berkat-berkat yang dia terima dengan berkat yang orang lain terima. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita terima, apapun yang orang lain terima, itu adalah karena seizinnya Tuhan.
Amin. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang pakai, mungkin apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang miliki, itu semua karena seizinnya Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima apa yang Tuhan telah janjikan kepada kehidupan kita, ya kita harus menikmati setiap proses yang Tuhan sediakan. Amin. Iya benar, proses itu tidak enak. Banyak kita gagal dalam proses. Tapi yang ingin saya ingatkan, ketika kita sedang dalam prosesnya Tuhan, ketika kita sedang menikmati prosesnya Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita semua, Tuhan selalu ada di samping kita. Seperti Yairus, ketika dia ingin menikmati berkat, yaitu anaknya sembuh, dan dia harus menerima proses yang dimana dia ketemu dengan wanita pendarahan tersebut, Tuhan Yesus tetap berada di sampingnya dia. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siap untuk diproses? Waduh, siap untuk diproses? Haleluya. Sekali lagi, ketika kita diproses oleh Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Maupun kita diproses tak senang, susah, Tuhan berjanji akan selalu beserta dan di samping kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu Bapak Ibu Saudara dalam menikmati prosesnya Tuhan. Jangan pernah ragu dalam melewati setiap proses yang diberikan oleh Tuhan. Nikmati proses yang Tuhan berikan, karena itu adalah wujud kita bersyukur di tanah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu Saudara, kapan sih kita harus bersyukur? Tadi pertanyaan sebelumnya, mengapa kita harus bersyukur? Ada 3 poin. Yang pertama, karena itu wujud kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengapa kita harus bersyukur adalah karena Tuhan telah melayakkan kita. Tuhan telah melayakkan kita dalam melayani Dia. Tuhan melayakkan kita untuk hidup hari ini. Untuk itu kita harus bersyukur. Dan mengapa kita harus bersyukur adalah karena setiap proses yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan sih kita harus bersyukur? Kapan sih kita harus bersyukur? Nah, jawabannya adalah sebelum dan sesudah. Ketika kita menikmati apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin. Sering sekali kita datang kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan yang terburuk. Pertanyaannya ketika semua, ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, apakah kita datang kepada Tuhan? Atau pertanyaan yang lebih dalam lagi, lebih banyak mana kita datang kepada Tuhan? Ketika kita dalam masalah, atau ketika kita sedang dalam menikmati berkatnya Tuhan? Mungkin itu bisa kita tanyakan dalam hati kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Lebih banyak mana kita datang kepada Tuhan ketika kita sedang dalam masalah atau sedang dalam sukacita? Atau justru kita selalu datang kepada Tuhan, baik itu dalam susah ataupun senang? Nah, itu pilihannya Bapak Ibu Saudara. Jawab sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengajak kita untuk lebih bersyukur di dalam setiap keadaan hidup kita. Amin. Saya ingin kita semua mulai belajar untuk bersyukur dalam setiap keadaan kehidupan kita. Saya nggak tahu pada pagi hari ini atau mungkin hari-hari sebelumnya Bapak Ibu Saudara sedang mengalami masalah apa, atau mungkin Tuhan sedang memproses Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apapun prosesnya itu, tetapi yang ingin saya sampaikan, mari sama-sama kita bersyukur akan setiap apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Jangan pernah kita membandingkan apapun yang telah kita terima dengan apa yang telah orang lain terima. Karena setiap manusia, setiap kita jemaat-jemaat GBI Yerusalem ini, semua telah Tuhan sediakan apapun itu. Apapun Tuhan telah sediakan bagi kita. Tapi pertanyaannya, siapkah kita mau diproses? Siapkah kita mau bersyukur akan setiap proses yang Tuhan berikan? Amin.
Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh boleh kanan kiri katakan ayo lebih bersyukur lagi. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang pemain musik, boleh singer, boleh maju ke depan, kita akan menaikkan pujian muada sebagai anugerah, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan bicara kepada saudara.
Ku bersyukur buat hari yang telah Kau beri Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau. Oleh karena rahmat-Mu, kami bersyukur. Oleh karena penyertaan-Mu, kami bersyukur. Dan senantiasa kami ingin memuji Tuhan selama. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mari kembalikan dalam hati kami. Kami rindu Roh Kudus terus memimpin kami, terus menuntun kami, supaya kami semakin memahami setiap firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami percaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Dalam hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Oleh setiap keadaan yang Tuhan berikan kepada kami, oleh segala situasi yang Tuhan berikan kepada kami, karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, untuk pakai sebagai heran dan ajaib, tambah-tambahkan hikmat kepadanya, sehingga dapat dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang surga, suka bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan